Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Evi Nurfaiza. Saya adalah coach matematika di channel Guru Matematika Milenial. Oke. Kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara mengenal bilangan bulat berpangkat positif. Nah, untuk agar tahu lebih dalam, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Check it out. Oke, langsung ya. Bagaimana cara menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat? Nah, nanti saya jelaskan. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya juga sebagai notifikasi agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya agar video ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Oke, langsung ya. Di sini ada contoh cara menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan pangkat. Nah, ini ada contoh 243, berarti itu pangkat berapa ya? Berapa pangkat berapa? Atau bentuk pangkatnya bagaimana? Kemudian 1000 dan 80.000. Nah, berarti caranya kira-kira bilangan bulat berapa kali berapa, atau bilangan bulatnya dikalikan sebanyak berapa kali menghasilkan 243. Didapatlah angka 3. Karena 3 kali 3 adalah 9, 9 kali 3 adalah 27, 27 kali 3 adalah 81, dan 81 kali 3 adalah 243. Maka didapatlah 3 pangkat 5. Kenapa 3 pangkat 5? Karena angka 3-nya ada sebanyak 5 kali. Seperti itu. Berarti ini 3 pangkat 5 itu bukan berarti 3 kali 5, tapi 3-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Mudah kan? Oke, sekarang yang 1000 juga sama. 1000 itu berarti sudah jelas. Saya yakin kalian tahu bahwa 1000 itu ada 10 pangkat 3. Karena 10-nya dikalikan 10 sebanyak 3 kali. 10 pangkat 3. Oke, kalau 80.000 bagaimana? Gampang, anggap aja 1000. Kalau 10.000, anggap aja 10.000 ya. 10.000 itu adalah 10 pangkat 4. Nah, 10 pangkat 4-nya dikalikan 8. Jadi adalah 8 kali 10 pangkat 4, atau 8 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Oke, ini sebenarnya bisa dirubah lagi ya, kalau memang masih bisa. 8 itu 2 pangkat 3 ya, kalau nggak salah. 2 pangkat 3. Coba kita coba ya. 8 itu 2 kali 2, 4 kali 2-nya 8. Oke, berarti ini juga bisa. 80.000 itu bisa diartikan dengan 2 pangkat 3 kali 10 pangkat 4. Boleh juga seperti itu. Jadi boleh begini. Nah, 2 pangkat 3 kali 10 pangkat 4. Boleh juga 8 kali 10 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 3-nya dari mana? Dari uraian 8 itu. Paham ya? Mudah bukan? Sangat mudah, karena belajar matematika mudah tanpa harus keluar rumah ya bersama saya Evi Nurfaiza. Oke, sekarang buatlah menjadi bilangan berpangkat 648. Bagaimana caranya? Dibagi dengan bilangan prima kalau bisa ya. Jadi contohnya misalnya begini ya. Yang ini kita coba di mana ya? Di sini nih. 648 dibagi 2 dapat berapa? 6 bagi 324. Kita coba lagi bagi 2, jadi 162. Oke, bagi 2 lagi masih bisa. 16 bagi 2 8, 2 bagi 2 1. Nah, 81 dibagi lagi. Kira-kira bagi 2 nggak bisa. Jadi kita coba bagi 3. Bagi 3 jadinya 27. Oke, 81 bagi 3 27. Kemudian kita coba bagi 2 nggak bisa, bagi 3 lagi ya. Bagi 3 dapat 9. Bagi 9 bagi 3 dapat 3. Dan 3-nya bagi 3 dapat 1. Harus sampai 1 seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, berarti inilah perpangkatannya itu. Kita akan buat yang ini, kita ambil. Nah, berarti 648 bagi 2 dapat 324, bagi 2 lagi dapat sekian, dan seterusnya sampai jadi 1. Kemudian maka diambil kesimpulan bahwa 600, oke di sini aja ya, 600
48 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena 2-nya ada 3. Kemudian dikali 3 pangkat 4. Karena 3-nya ada 4. Berarti ini jawabannya. Seperti itu. Caranya seperti ini. Kita baginya dengan menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Berarti 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi karena 2 tidak bisa, yang ini bagi 2 berarti coba bagi 3. Kalau 3 tidak bisa, maka kita coba bagi 5 dan seterusnya. Oke, mudah kan? Nah, kalau seandainya ini mudah, sekarang untuk menyatakan bilangan dari desimal menjadi pangkat atau bilangan bulat jadi pangkat, begini caranya. Kalau ini sudah jelas karena bisa dibagi 3 bagi 3 bagi 3, ini 10 10 10. Kalau misalnya tidak bisa juga, maka kita pakai bilangan prima ini. Seperti itu. Oke, sekarang cara membandingkan bilangan berpangkat besar atau berpangkat kecil. Misalnya ada 2 bilangan pangkat, kita bandingkan mana yang terbesar sama yang terkecil. Nah, tentukan mana yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5 atau 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3. Bagaimana caranya? Berarti kita uraikan dulu. Uraikan. Berarti jawaban untuk ini dulu ya. 5 pangkat 6 itu artinya 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 6 kali. Betul itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi jawabannya adalah 15.625. Oke, kita kasih pembatas dulu ya biar tidak keliru dengan jawaban yang soal. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang ini yang sudah kita bisa jawab untuk 5 pangkat 6. Sekarang kita cari 6 pangkat 5-nya. 6 pangkat 5 itu artinya 6-nya dikalikan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali. Ini jawabannya adalah 7.776. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa 5 pangkat 6 adalah bilangan yang terbesar dibanding 6 pangkat 5. Kita buktikan yang ini lagi. Satu lagi. 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3. 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4 itu 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, jadinya 81. Kemudian sekarang 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4, 16 kali 4-nya lagi adalah 64. Berarti kesimpulannya adalah 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3 adalah lebih besar 3 pangkat 4. Oh no, maaf. Jadi yang ini lebih besar, yang ini juga lebih besar. Nah, ternyata dari sini bisa diambil kesimpulan ketika kita membandingkan 2 bilangan pangkat mana yang lebih besar, tapi kemudian bilang ininya tidak jauh berbeda, karena pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Berarti kita ambil kesimpulannya pangkat terbesar pasti nilainya lebih besar, ya. Jadi walaupun bilangannya atau bilangannya kecil tapi pangkatnya besar, maka besar ini 5 dengan 6 besaran 6. Tapi lihat pangkatnya karena dikalikan sebanyak. Kalau ini masih banyak 5 kali walaupun angkanya 6 besar, tapi hanya 5 kali dikalikannya. Tapi kalau ini walaupun angkanya kecil, tapi dikalikannya 6 kali. Cuma berbedanya kalau kita bandingkan angka 4 dengan 5. Oke, 4 dengan 5 ini jauh berbeda ya. Jadi kalau jaraknya tidak terlalu jauh, kita pastikan bahwa pangkat yang paling banyak atau pangkat yang terbesar itu adalah bilangan yang terbesar. Jadi atau contoh misalnya saya kasih contoh soal lagi ya. Misalnya berapa 250 pangkat 250 pangkat 240 dengan 240 pangkat 250. Sudah jelas yang ini. Walaupun angka 240 itu kecil dibanding ini, tapi lihat dikalikannya sebanyak 250 kali. Sudah jelas ini yang lebih banyak. Ya, jadi untuk menentukan mana yang lebih besar itu ambil kesimpulannya bahwa pangkat terbesar pasti nilainya lebih besar kalau angkanya yang dibandingkan hampir sama dengan yang ini, satu pangkat dengan pangkat yang lain. Jadi kamu bisa buktikan saja. Kalau tidak percaya,
gitu. Kalau ini kan tidak mungkin kamu 250 kali 250 udah sebanyak ini. Tinggal lihat aja dengan mengambil konsep seperti ini. Ini kalau misalnya ada lagi 100 pangkat 99 dengan 99 pangkat 100, sudah jelas jawaban ini yang lebih besar karena dikalikan sebanyak 100 kali. Kalau ini cukup 99 kali saja. Paham ya? Kalau misalnya kamu masih penasaran, bolehlah dikalikan sebanyak 100 sebanyak 99 kali. Saya yakin pasti jawabannya betul bahwa 100 pangkat 99 dengan 99 pangkat 100 lebih besar 99 pangkat 100. Ini adalah bilangan pangkat positif. Nah, ternyata dalam kesehariannya ada juga yang pangkat negatif atau bilangannya negatif dipangkatkan atau sebaliknya. Nah, sini ada cara menentukan nilai bilangan pangkat. Bagaimana caranya? Ternyata begini. Ada yang ini hanya sebagian saja ya, tidak semuanya saya tulis. Nilai berapa nilai hasilnya? Apakah genap atau positif? Maksudnya apakah ganjil atau genap? Jika nilai genap, pangkatnya genap. Nah, nilai genap, pangkatnya genap. Contoh misalnya ya, yang A. Nilainya genap, berarti ini. Nilainya 2, pangkatnya 2. Genap dengan genap kan? Nilai genap, pangkat genap. Untuk soal yang A ya. Nilai genap, pangkat genap, maka ini artinya 2 kali 2, jadinya 4. Hasilnya genap. Kemudian nilai genap pangkat ganjil. Contoh ya, yang B, nilainya genap pangkatnya ganjil. Berarti 2 kali 2, 4 kali 2 lagi 8. Wah, berarti jawabannya, kesimpulannya, jika nilainya genap, mau pangkatnya genap atau ganjil, pasti hasilnya genap. Contoh lagi, misalnya sekarang kita balikin. Nilainya ya ganjil ya. Nilai ganjil, oke, kelihatan yang mungkin di sini ya. Nilai ganjil ya, nilainya 3. Oke, kita kasih pembatas dulu. Di sini aja deh, nggak apa-apa. Nilainya ganjil, 3 pangkatnya genap. 3 kali 3, 9. Nilainya ganjil, pangkatnya ganjil. 3 kali 3 kali 3, 27. Oke, berarti bisa diambil kesimpulan, mau nilainya nilai genap atau nilainya ganjil, kemudian pangkatnya mau genap, mau ganjil atau sebaliknya, maka kita fokus pada nilai bilangannya. Nilai bilangan. Nah, nilai bilangan. Jika nilai bilangannya ganjil, pasti hasilnya ganjil. Jika nilai bilangannya genap, pasti hasilnya genap. Mau pangkatnya ganjil atau genap, mau pangkatnya ganjil atau genap. Pokoknya jika nilai genap, maka hasilnya genap. Maka kita fokus kepada nilai bilangannya. Jika nilai bilangannya ganjil, maka hasilnya juga pasti ganjil. Sama, jika nilai genap dipangkatkan genap atau genap dipangkatkan ganjil, maka hasilnya pasti genap karena sesuai dengan nilai bilangan. Jika ganjil dipangkatkan genap atau ganjil dipangkatkan ganjil, maka tetap nilainya ganjil karena fokus pada nilai bilangan. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita yang cek sama D pembuktiannya. Nilai hasil dari nilai positif pangkatnya genap. Nilai positif pangkatnya genap. Oke. Untuk yang cek ya. Positif, nilainya positif berarti 2. Pangkatnya genap. 2 juga ya. Oke, berarti tadi sama 4. Jika nilainya negatif, pangkatnya ganjil. Oke, nilainya negatif 2, pangkatnya ganjil. Pangkatnya ganjil itu 3. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jadinya negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Positif 4 kali negatif 2 itu negatif 8. Nah, berarti kalau seperti ini berarti nilainya bagaimana? Kesimpulannya, jika positif, nilainya positif, pangkatnya positif genap, maka genap. Sekarang ada lagi. Jika nilainya positif ya, positif pangkatnya ganjil tadi sudah.
pangkatnya nilainya ini. Nilainya negatif, pangkatnya genap. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jadi jawabannya negatif 2, positif 4, negatif 8, positif 16. Nah, berarti kesimpulannya, jika bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya negatif. Negatif. Kemudian jika nilai negatif dipangkatkan genap, maka hasilnya genap juga. Hasilnya positif, seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa ambil kesimpulan untuk yang kedua adalah jika bilangannya positif atau genap, atau kita fokusnya pada pangkatnya apakah genap atau ganjil. Nah, kalau misalnya genap berarti positif, kalau misalnya ganjil berarti negatif, kalau ganjil berarti negatif, kalau genap berarti positif, seperti itu. Paham? Oke, nanti saya akan beri latihan seperti biasa sebagai ukuran atau tolak ukur sejauh mana kamu paham materi yang sudah saya jelaskan. Oke, sekarang sampai juga pada penghujung dari penjelasan materi ini, yaitu soal mana yang lebih besar antara 6 pangkat 5 dengan 5 pangkat 6. Nanti kamu hitung ya, atau ini sudah ya kalau nggak salah ini. Oke. Udah belum sih materi ini tadi? Nanti dilihat aja itu. Kemudian mana juga yang lebih besar antara 80 pangkat 85 dengan 85 pangkat 80 dengan konsep yang sudah saya jelaskan. Tidak harus itu juga tidak apa-apa. Dan konsep yang sudah tadi dijelaskan, apa kesimpulannya dan kenapa alasannya kamu memilih jawaban itu. Kemudian mana yang memiliki nilai bilangan ganjil positif. Nah, kalau bilangan ganjil sudah jelas, kamu harus lihat bilangannya ganjil. Nah, ini ganjil semua nih. Kemudian positif ini negatif semua. Nah, berarti untuk menentukan mana bilangan positif itu, lihat pangkatnya. Ya, jadi kalau misalnya bilangan negatif dipangkatkan, pangkatnya ternyata genap, apa nilainya? Kemudian bilangan negatif dipangkatkan ganjil, apa hasilnya? Tadi sudah dijelaskan bahwa bilangan negatif ketika pangkatnya genap, maka hasilnya akan menjadi apa ya? Itu tinggal dilihat aja akan menjadi apa jawabannya. Ya, oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi pembelajaran berikutnya tentang APK dan FPD.